Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumin yub'atsun. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai muqaddimah, kita bersyukur kehadirat Allah sampai hari ini kita masih diberikan taufik istiqomah duduk bermajlis yang dahulu para sahabat terbiasa tidak pulang ke rumah selepas sholat maghrib sambil menunggu sholat isya. Bahkan di antara ahli tafsir menafsirkan potongan ayat di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahu khaufan wa tama'a, yaitu orang-orang yang menjauhkan geger atau butungnya dari tidur di waktu malam, tetapi mengutamakan berdoa atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap kepada Allah. Jenengan kalau ada taklim babakan fadilah utawi keutamaan sholat tahajud, pasti dalil ini dipakai, Mas. Karena ini dalil Qur'annya. Ya, ada dalam surat As-Sajdah, yaitu orang-orang yang tidak tidur, yang lainnya pada angler, sebagian hamba-hamba Allah ini malah melakukan zikir, doa, wirid, atau ibadah-ibadah malam yang lain. Ini rata-rata orang-orang yang tahajud masuk ke dalam ayat ini. Tapi kembali lagi, sebagian ahli tafsir itu menjelaskan yang namanya malam dimulai kapan? Mulai ghurubus syams, mulai dari terbenamnya matahari sampai nanti fajar atau waktu subuh, akhir malam. Oleh karenanya tadi sebagian ahli ilmu menjelaskan orang yang dengan sengaja meniatkan diri tidak pulang setelah maghrib menunggu waktu isya juga masuk ke dalam ayat ini. Orang-orang yang berusaha berdoa mohon ibadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap pahala kepada atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat dulu kayak gitu, Mas. Cuma macam-macam. Dulu sahabat ada yang baca Quran, ada yang saling tukar nasihat, menasehati, ada yang wirid, zikir, ya, dan macam-macam di Masjid Nabawi. Sampai kapan? Sampai sholat isya. Oleh karena itu kenapa hadis-hadis sholat isya terkadang Rasul menyegerakan sholat, terkadang Rasul mengakhirkan sholat. Dilihat kondisional para sahabat. Kalau mereka sedang asyik bermunasohah, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, maka lebih legowo lagi nanti sholat isya-nya. Kalau mereka sudah selesai urusannya dalam berzikir, maka Rasul menyegerakan ditegakkan sholat isya langsung di awal waktu. Macam-macam. Maka akhir dari muqaddimah ini semoga kita semuanya masuk ke dalam golongan-golongan yang ada dalam surat As-Sajdah ini. Allahumma amin. Sederek-sederek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu detik-detik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilantik menjadi nabi. Ya.
Sepakat para ulama, beliau di usia 40 tahun itu jadi nabinya. Cuma 40 pirone, lah ini silang pendapat. Ya. Kalau di dalam kitab kita ini Ar-Rahiqum Mahtum disebutkan 40 tahun 6 bulan 10 hari. Ya, tetapi sebetulnya Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya juga itu yang lebih tepat, Mas. Yaitu di awal usia 40 tahun. Karena redaksinya memang kamula arba'ina sanah. Di saat Rasul sempurna 40 tahun. Maksudnya itu di awal usia 40 tahun. Tetapi keluar dari silang pendapat, ya wajar kita kembalikan hitungannya hitungan Komariah dan hitungan Syamsiyah. Maka ada silang pendapat. Ya, karena memang syariat itu tolong difahami memang seringnya memakai Komariah. Ya. Sampai ibu-ibu muslimat juga itu kalau ngitung tamu bulanan itu jangan ngitung pakai hari, jangan pakai tanggal, tapi pakai hari. Kalau pakai tanggal mesti nggak sama bulan ini dengan bulan besoknya. Kenapa? Karena terkadang ada 30 hari, ada 31 hari. Ketemu Februari 28 Maka kalau bulan ini tanggal 5, bulan besok belum tentulah tanggal 5, bisa tanggal 7. Kenapa? Karena maju sehari atau 2 hari. Oleh karenanya dalam ngitung haid itu syariat menggunakan hari, bukan tanggal. Kalau biasanya rutinnya 1 pekan 7 hari, berarti 7 hari. Insya Allah nggak bakal berubah. Dengan catatan ampun konsumsi omben-ombenan sing macem-macem. Ya, minuman-minuman sing nggak genah itu bisa merubah siklus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi 3 tahun sebelum itu, berarti dari usia Rasul 35, 40 dilantik menjadi nabi, 3 tahun sebelumnya usia 38, Mas. Hitungin kan 38, 39, 40. Ya kan usia. Usia 38, usia 39, usia 40. Ya kurang setahun ya apa-apa lah ya, hitungan kalender Masehi gitu. Usia 38 artinya min 3 tahun dari 40 tadi, beliau merasa sudah nggak jenak memikirkan kehidupan yang sangat tidak jelas dan begitu banyak aksi-aksi maksiat, kemungkaran di wilayah kota Mekah. Dalam arti ringkesnya beliau sangat gelisah memikirkan umatnya. Kok umatku tambah geladrah. Itu di usia 38. Ya, berbagai macam perilaku kemusyrikan, berbagai macam kezaliman, berbagai macam, Masya Allah. Ya, sampai sebagian suku mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu memang ada. Tetapi bukan suku Quraisy, suku Arab yang lainnya. Jadi semakin gak punya pegangan. Maka saat itulah Rasulullah SAW beliau memilih untuk menyendiri. Ya. Bukan beliau tidak mau berinteraksi ya. Jadi dalam waktu 1 tahun beliau ambil 1 bulan, tepatnya bulan Ramadan. Ini belum ada puasa ini ya, cuma bulan Ramadan saja. Karena Ramadan artinya musim panas. Nah, di bulan Ramadan itu Rasul sengaja mengasingkan diri dari hiruk pikuk kota Mekah dan beliau mengarah kurang lebih 7-8 kilo dari pusat Mekah di suatu bukit yang di sana ada celah bebatuan, ada gua yang dikenal dengan Ghara Hira atau gua Hira. Ya. Alasan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih gua Hira adalah
Yang pertama, Gua Hira sudah difahami oleh orang-orang Quraisy sebagai tempat yang enak untuk menyendiri. Jadi Gua Hira itu bukan dikenal hanya oleh Nabi Muhammad, tidak. Bahkan di zaman kakeknya, di zaman paman-pamannya, itu orang Mekah sudah tahu. Lek awakmu mumet, budrek, ya coba ya dewian kono, bertafakur. Ya, apa istilahnya? Refreshing. Ya, kemana? Ke Gua Hira. Ya, itu yang pertama. Alasan yang kedua yaitu sisi geografisnya. Dan itu bisa kita lihat sampai sekarang. Ya, kita berdoa semoga Allah memudahkan dalam arti ngerejekeni kita sekeluarga bisa merasakan ibadah, entah itu umroh apalagi haji di Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Maka kalau kita ke Gua Hira, ya kalau sekarang ya hampir 2 jam kalau naik dari bawah. Itu kalau di Gua Hira menghadap langsung ke arah Ka'bah, itu Ka'bah kelihatan jelas sekali, apalagi malam. Apalagi sekarang terang sekali. Lampu-lampu sekitar Baitullah atau Baitul Haram. Jadi dari Gua Hira itu kelihatan sekali. Jadi kalau kita pengen berdoa menghadap kiblat, itu enak sekali. Kenapa? Karena jauh dari berhala-berhala. Kalau di sekitar Ka'bah kan, ya Allah kemarin sudah kita sampaikan 360 berhala. Dan Rasul tidak suka. Fitrahnya Rasulullah mengkritisi semuanya ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jaga beliau dari kesyirikan. Maka dengan beliau ada di Gua Hira, maka beliau bisa melihat Ka'bah ya, yang begitu bagusnya, ya, kemudian diidolakan oleh masyarakat Quraisy secara umum, dan berhala-berhala itu mesti kelihatan tambah kecil. Jadi Rasulullah lebih bisa khusyuk. Nah, pertanyaannya, Rasul di Gua Hira ngapain saja? Ya. Kan bisa jadi Rasulullah koyo-koyo semedi topo broto. Ya, bukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Gua Hira itu aktivitasnya macam-macam. Kenapa? Karena dari rumah, dari bawah, dari Mekah pusat kotanya, Khadijah menyiapkan perbekalan kurang lebih dalam tempo durasi 1 bulan. Jadi Ramadan full itu disiapkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa perbekalan itu. Terkadang beliau ditemani oleh anak angkatnya saat itu, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, kadang ditemani, kadang sendirian. Nah, selama beliau ada di bukit atau gunung Gua Hira itu, kan di bawahnya, di sekitarnya, di perut bukitnya, itu kadang banyak gembala-gembala. Banyak orang musafir yang lewat selama perjalanan. Maka siapa yang butuh air, ya Rasul bagi. Siapa yang butuh makanan, ya Rasul kasih makanan. Jadi akhlak dan adab, kebaikan, kemuliaan Rasulullah itu masih terjaga sampai beliau ada di Gua Hira. Kalau ternyata sudah habis sebelum waktunya, ya Rasul pulang lagi. Minta disiapkan lagi. Kemudian naik lagi ke Gua Hira. Itu berjalan kurang lebih 3 tahun. Setiap tahunnya 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, jadi jangan digambarkan Rasulullah itu cuma meneng wae ning jero gua, enggak seperti itu. Ya, kalau pagi ketemu ada penggembala ya diajak makan bareng, minum bareng. Tetapi di waktu-waktu tertentu seperti hanya di waktu malam yang sudah sepi, nah disinilah Rasul baru dikenal dengan tahannuts, menyendiri, ia ta'abbad, beribadah. Timbul pertanyaan yang lain, ibadah apa? Nah, ibadah
apa? Maka kita jawab ibadah yang sisa-sisa dari ajarannya Nabi Ibrahim. Ya, karena dari awal manasik haji ala siapa? Ala Nabi Ibrahim. Cuma dinodai dengan bentuk kesyirikan. Talbiyahnya zaman Nabi Ibrahim sudah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, itu talbiyah dari zaman Nabi Ibrahim. Tetapi di zaman Rasul dan sebelumnya, ketika Amr bin Lu'ay membawa kesyirikan, ditambahi mas. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka. Kecuali sekutu-sekutu yang sebetulnya sekutu-sekutu ini juga milikmu. Nah gitu. Ya, maksudnya sekutu-sekutu yang lain siapa? Berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Ya, dan Rasul tahu ini jelas salah. Ini fitrahnya. Maka beliau kembali beribadah yang tidak dijelaskan bagaimana bentuknya. Bisa juga berdoa. Berdoanya seperti apa? Wallahu a'lam. Mungkin sholatnya seperti apa? Wallahu a'lam. Karena gerakan sholat yang paling sampai di kita ketika Isra dan Mi'raj. Nah, dan itulah yang terjadi. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak kecil itu sudah ada nubuat atau tanda-tanda kenabian. Lahir, beberapa berhala Ka'bah jatuh, hancur. Kemudian api Majusi yang ada di Persia yang tidak pernah padam. Ini pas kelahiran Nabi. Di usia sekian tahun, 4-5 tahun dibelah, dadanya selamat, tidak ada apa-apa. Kemudian semakin dewasa, pergi ke Syam dengan pamannya, dinaungi awan. Di usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke 38 tahun ini, beliau jalan dari rumah Makkah menuju Gua Hira, ada batu-batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis Aisyah, Rasul ketika menjadi Nabi itu masih ingat, ya. Rasul bersumpah dan Rasul meyakinkan kepada para sahabat, la a'rif ainal hajarul an. Sungguh aku masih ingat, aku masih tahu batu yang mana yang nyalam-nyalami aku. Ya. Itu padahal hadis ini Rasul ucapkan saat beliau sudah Fathu Mekah. Ya, padahal kejadiannya sebelum menjadi Rasul. Ya, usia 38 kejadian, usia sekitar 55 beliau masih ingat. Ya. Paham napa mboten niki? Ngeten. Jenengan riyen SD sekolah kan natos kesandung toh. Natos mboten kesandung. Tas eling watu sing ngandung di daerah ndi ngoten iki watu sing aku kesandung. Pas eling. Enggak loh. Nabi keilmutan. Nabi itu masih ingat dengan baik batu-batu yang memberikan salam kepada Rasul. Ya. Kemudian pernah suatu ketika berjalan dari Mekah menuju Gua Hira, melewati sudut-sudut, muter dulu, Rasul jalan-jalan dulu, ditemani Ali. Ya, karena Ali ada dalam kehidupan rumah Rasulullah. Ya, diambil dari pamannya, dimong karena Nabi dulu dimomong oleh pamannya Abu Thalib. Ganti sekarang Ali diminta Rasul yang momong. Ya. Ali jalan bareng Rasul, ternyata beberapa pohon kurma dan batu-batu itu menyalami Rasulullah SAW. Belum jadi Nabi loh ini. Belum jadi Nabi. Ali tahu, Ali dengar. Ya, Ali dengar. Dan ini ada dalam riwayat-riwayat Aisyah. Ada di dalam beberapa dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya bentuk
bentuk-bentuk kenabian itu memang sudah ada sebelum Allah betul-betul lantik menjadi nabi. Ya. Istilahnya apa Mas? Di luar logika. Ya, di luar logika. Jadi khariqul adah, di luar logika itu ada 3. Ada mukjizat atau nubuat, kemudian ada karomah, kemudian ada sihir. Ada 3. Yang 2, ya, mukjizat, nubuat dan karomah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat khusus para nabi dan rasul, karomah untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang takut, ya, yang beramal soleh, dan itu atas kehendak Allah. Ya, Allah pilih atas kehendaknya Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba yang menjadi pilihan ini tidak pernah terjadwal mendapatkannya, tidak bisa didemonstrasikan, dan tidak bisa dipelajari dan diajarkan. Ini apa? Mukjizat dan karomah. Begitu banyak mukjizat Rasul. Ya, mulai tadi dari kecilnya sampai nanti menjadi Rasul. Ya, terkadang sahabat-sahabat kaliren, ya, sampai minum saja nggak ada air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jempolnya keluar air. Ini mukjizat. Tapi kan nggak pernah ada cerita setiap ada sahabat yang kaliran, ya Rasul cur gitu, nggak ada. Ya, kenapa nggak didemonstrasikan? Dan Rasul tidak bisa mengeluarkan itu setiap saat dan setiap waktu, enggak. Ya, karena mukjizat itu untuk melemahkan musuh dan untuk menguatkan risalah kenabian ke Rasul. Karomah juga demikian. Ada orang yang soleh, imannya bagus, amalnya bagus, ya, kemudian malam-malam jalan, ternyata kepleset nebus sumur dan nggak apa-apa, Mas. Ya, nggak ada yang lecet sama sekali, Masya Allah. Bisa jadi ini karomah, cuma ojo sampai dibaleni. Karena bisa beda cerita. Wah, emang aku sekti saya. Baleni, bisa akhirnya citra. Beda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu adalah sihir. Di dalam Al-Baqarah ayat 102, di situ yu'allimunan nasa sihra. Jadi utusan yang Allah kirim bernama Harut dan Marut mengajarkan sihir. Yu'allim itu mengajarkan. Artinya sihir itu bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Skill, Mas. Seperti hanya jenengan punya skill pertukangan, bisa dipelajari, bisa diajarkan. Punya skill memasak, umpamanya ibu-ibu, bisa dipelajari, bisa diajarkan. Sihir juga demikian. Ya, terserah dukunnya, tukang sihirnya, ya, mau mendemonstrasikan sekarang bisa, mau ilmu meringankan tubuh, ya, neng dhuwur banyu melayu, ya iso sekarang, besok, dan kapanpun. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan makhluk yang lain, yaitu setan. Meskipun semuanya wama bidzorina, tidaklah madorot sihir itu, kecuali semuanya juga dengan biidnillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ujian bagi hamba-hamba manusia sekalian. Ya. Maka kembali lagi, di usia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 38, 39, 40 terjadi beberapa nubuat semacam itu. Dan yang paling dirasakan oleh para kahin, para dukun-dukun saat itu adalah di saat jin-jin yang mereka jadikan teman itu sudah tidak bisa mencuri berita langit. Ya, jadi sebelum Nabi diutus, itu jin-jin itu punya tempat, Mas, punya tempat tongkrongan di langit. Ya, maqaid. Ya, dalam ayatnya maqaida fis sama. Punya tempat-tempat di langit untuk apa?
mereka mencuri berita langit dari malaikat-malaikat. Ya, ketika Allah perintahkan daerah ini hujan, daerah ini paceklik, daerah ini demikian, daerah ini demikian, dicuri beritanya oleh para jin, kemudian mereka tumpuk undung, ya, dari jin-jin yang bawah sampai ke atas-atas, kemudian mereka bisiki dari yang paling dhuwur nengisor sampai ke siapa? Ke teman akrabnya jin berjenis manusia yang dikenal dengan dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Tetapi di saat Rasul menjelang dilantik oleh Allah sampai seterusnya, langit mulai ada penjagaan. Maka mulai saat itu dukun sudah kalah pamor. Apalagi dukun zaman sekarang akeh ngapus ini. Kalah sekti zaman dukun sebelum Rasulullah SAW. Kalau dukun zaman Rasul sebelum diutus, wah itu sekti-sekti tenang. Kenapa? Karena jinnya masih mampu mencuri berita langit. Kalau sekarang ya ecek-ecek mas, ya cuma menang umuk tok, ya kan? Menang umuk adol jimat, ben entuk duit jimate, jimat penglaris lah, dukune ra sugih-sugih, ya kan? Repot. Nah ini Rasulullah SAW setiap Ramadan naik ke Gua Hira, bertahanus, ya, kemudian beribadah sesuai dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian tibalah di usia yang ke-40 atau Ramadan tahun ketiga. Di suatu malam, ini kita bacakan hadis panjangnya, ya, hadis panjangnya riwayat Aisyah. Awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya shalihah finnaum. Jadi detik-detik Rasul menjadi nabi sekitar kurang lebih 6 bulan, Rasul itu mendapatkan mimpi yang menjadi seakan-akan nyata, saking terangnya. Jadi gini loh, bukan maksudnya seakan-akan nyatai, koyo-koyo ra mimpi, seakan-akan ada dalam kesadaran. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqis subuh. Jadi mimpi itu seakan-akan fajar subuh yang di ufuk timur itu sudah warnanya merah, mulai mengeluarkan cerahnya itu sebelum sunrise itu. Isinya apa mimpinya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada riwayat apapun. Yang penting mimpi yang sama berulang kali selama 6 bulan. Itu atau suara. Dan itu sampai diceritakan kepada Khadijah, istrinya. Aku kadang untuk suara-suara, ya, untuk suara-suara yang aku wedi, ya, ja'ani junun. Bisa-bisa aku hilang kesadarannya. Dalam tanda petik, mohon maaf, mungkin sosok gendeng aku. Ya kan, karena bisikan-bisikan. Ya, padahal itu mulai Rasul apa istilahnya, gladi bersih sebelum nanti dilantik. Nah ini mas, poin-poin ini hati-hati, karena ini kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada seorang yang sangat terkenal di dalam bukunya menyatakan bahwa kenabian ataupun kerasulan bisa dicari. Kenabian dan kerasulan bisa dicari. Gimana caranya? Menyendiri, cari gua atau semacamnya, bertafakur, persis seperti Rasul tadi. Kalau bisa sampai datang mimpi-mimpi yang aneh-aneh, wah itu bisa menjadi nabi. Ya betul, nabi palsu lah, ya kan? Lah orang ini yang menyatakan akidahnya berantakan mas, bahkan termasuk yang berpaham Syiah Rafidhah, Ismailiyah. Kalau kita bicara ilmu dunianya, kedokterannya,
kita fair. Kita tetap acungi jempol. Karena punya kitab yang sampai abad sekian menjadi pelajaran ilmu kedokteran di bumi Eropa. Nama kitabnya Al-Qanun fit Tibb. Miliknya Avicenna dalam bahasa Latin, dalam Arabnya Ibnu Sina. Ya, kita tahu Ibnu Sina siapa, Mas? Bapak kedokteran. Ini semua familiar ya kan? Apalagi biasa ditaruh cendekiawan muslim, ilmuwan muslim. Nah, ini yang kadang perlu kita kritisi. Muslimnya hati-hati. Tapi kalau bapak kedokteran, jago kedokteran, ya itu fair, kita terima hal itu. Karena memang pintar di dalam menemukan berbagai macam ilmu-ilmu kedokteran di zaman itu. Ibnu Sina itu. Ya. Maka sampai sekarang ada klinik-klinik Ibnu Sina, apotek-apotek Ibnu Sina itu. Ya, semoga kalau sekarang ada yang ketemu dan ternyata miliknya atau milik saudaranya diganti, Mas. Karena Ibnu Sina itu akidahnya menyimpang. Tapi kita fair. Ilmu kedokterannya tetap kita akui. Ini yang namanya adil itu seperti ini, Mas. Tapi aslinya kalau kita mau nyari yang lain, yang akidahnya masih selamat, banyak kok. Ada Ibnu Nafis, ya, Ibnu Nafis Az-Zahrawi, ya, penemu darah minor. Itu Ibnu Nafis itu Islamnya ya nggak sampai menyimpang akidahnya seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menyatakan kenabian itu bisa dicari. Ya, maka sebagaimana akidah Syiah Rafidhah, ya mereka mengimani imam-imamnya itu ngalah nih ngimani nabi. Ya, itu. Nah, wahyu turun dengan mimpi-mimpi yang semacam ini. Suara-suara sampai kemudian summa hubbiba ilaihil khala. Sampai Rasul akhirnya mending menyendiri sajalah. Wa kana yahdhu bi ghari Hira sayatahannaf. Beliau di Gua Hira ya beribadah fihi layali dzawatal adad qabla an yunzi'a ila ahlihi au an yanzi'a ila ahli. Jadi di beberapa malam di Gua Hira beliau tinggalkan keluarganya, nanti kalau bekalnya habis ya beliau balik ke rumahnya. Tsumma yarji ila Khadijah fatiyatazawwad limisliha. Sudah kita jelaskan tadi bolak-baliknya. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghar Hira. Sampai suatu malam datanglah al-haq. Al-haq di sini maksudnya yaitu Jibril. Jibril datang dalam posisi makhluk, ya, bukan dalam wujud aslinya, karena nanti Nabi Muhammad melihat asli wujudnya malaikat Jibril seumur hidup beliau 2 kali. Ya, pelantikan menjadi Rasul, turunnya ayat ya ayyuhal muddatsir, sama ketika Isra dan Mi'raj. Selain 2 itu, Rasul ketemu Jibril macam-macam. Bisa bentuk manusia, bisa beliau menjadi orang yang super gede, macam-macam lah. Nah, di Gua Hira Rasul bertemu sosok yang besar, ya. Faqala, kemudian sosok itu langsung berkata kepada Rasulullah, "Iqra," bacalah. Wa qala ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Nah, ini keyakinan kita, Mas. Nabi Muhammad SAW itu nabi yang ummi, nabi yang buta aksara, ya, buta baca dan tulis. Oh, berarti nabi kita gak pinter moco, ya. Gak bisa baca bukan berarti gak pinter. Zaman dulu kebiasaan orang Quraisy, semakin gak bisa baca, tetapi semakin apalannya kuat, itu semakin cerdas. Ya, jadi wong sing iso nulis itu roto-roto apalane malah sing ora kuat, ya, makanya malah kurang cerdas. Ini di masa Nabi,
Jangan ditiru. Ya, saya kira kalau nyatet rapopo niru Nabi ya. Masalahnya sekarang nyatet enggak, apalan juga bablas ya, itu repot. Jadi Rasulullah itu memang dari awal beliau Allah takdirkan nggak bisa baca tulis untuk menjaga otentiknya Al-Quran atau kalamullah. Kalau sampai Nabi kita bisa baca, ya berarti nanti pasti ada musuh-musuh Islam yang mencederai Islam lewat ini. Isowe Al-Quran ini gaweane Muhammad, ya kan? Nah, karena Nabi bisa baca, Nabi bisa nulis, artinya Nabi bisa merevisi. Buktinya apa? Taurat dan Injil berapa kali direvisi? Orang-orang Yahudi bisa merevisi Tauratnya sehingga menjadi Talmud, Perjanjian Lama. Injil berapa kali jadi revisi, tergantung. Ya, jenengan ketemu Bible Indonesia belum tentu sama dengan Bible negara yang lain. Ya, Bible Indonesia aja yang versi Jawa sama yang lainnya juga bisa beda-beda. Tergantung tim revisi. Beda dengan Al-Quran. Ya Allah jaga. Sehingga tidak bisa orang mencacatnya. Sampai ada orang menghilangkan satu huruf saja, konangan loh mas. Ya, buktinya sekarang aplikasi Al-Quran yang disalah-salahkan itu, entah nih sesok mesti aneh sing koreksi. Jangan download aplikasi ini, ya kan? Ternyata hilang satu kata, hilang dua huruf. Nah, terjaga Al-Quran itu ila yaumil qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini keyakinan kita. Ya, meskipun sekarang ada yang nggak terima, Nabi itu bisa baca. Ya masalahnya jangan difikirkan mindset kita dengan zaman sekarang. Orang nggak bisa baca zaman sekarang, yo, mohon maaf bodoh, gitu loh ya, mohon maaf. Tapi zaman Rasul nggak seperti itu, karena kebiasaan orang Arab itu memorinya kuat-kuat. Buktinya Rasul masih ingat batu yang mana yang menyalaminya. Padahal Mekah itu bebatuannya ratusan. Ya, itu bukti kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika malaikat Jibril minta bacalah, Nabi Muhammad menjawabnya, ma ana biqori. Aku bukan orang yang bisa membaca. Ya. Kemudian fa'akhadhani, sosok itu mendekap Rasul. Sampai Rasul faghattani hatta balagha minil juhd. Sampai Rasul merasa kelelahan. Ya, bahasa kasarnya sampai ambekane sesek karena dihimpit. Summa arsalani faqala iqra, kemudian dilepas lagi. Kemudian diperintah lagi, bacalah. Fakultu ma ana biqari. Aku ini bukan orang yang bisa baca. Kemudian diulangi lagi, dekep lagi. Rasul sampai ngos-ngosan, dilepas lagi. Iqra, bacalah. Rasul menjawab dengan ucapan yang sama, ma ana biqari. Sampai kemudian faqala, ya, sosok ini yang nanti kita ketahui bahwa malaikat Jibril alaihissalam kemudian menuntun Nabi, mendikte Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa ayat? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itulah ayat yang pertama kali turun dan menjadi bukti dilantiknya orang yang bernama Muhammad menjadi manusia pilihan alias Nabi. Rasulnya belum, mas, karena kalau Rasul itu ada tanggung jawab dakwah, menyebarkan. Kalau Nabi baru pilihan saja. Ini bukan manusia sembarangan. Ya. Jadi Al-Alaq 1-5, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari sesuatu yang mu'allaq. Ya, ini terjemahan bebasnya itu kan air mani, padahal kan aslinya tafsirnya panjang sekali. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan al-qalam.
dan mengajarkan manusia segala sesuatu yang tidak diketahui. Nah, maka inilah yang menjadi ayat pertama kali turun dari kalamullah, ya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di suatu malam, kemudian di bulan Ramadan, kemudian dikaitkan dengan beberapa ayat. Pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan turunlah Al-Qur'an. Yang kedua, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang diberkahi. Kemudian, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka dari sini mayoritas ulama dan ahli ilmu meyakini bahwa kejadian itu ada di 10 akhir dari bulan Ramadan. Masalah harinya, nah itu baru banyak yang silang pendapat. Ada yang malam 21, ada yang malam 27, ada yang malam 29. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas disesuaikan dengan ayat-ayat barusan menunjukkan Jibril mendatangi Nabi di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar identik dengan 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, kemudian ada, kalau kita belajar ulumul Quran, Al-Quran itu 30 juz, 114 surat itu Allah turunkan dari tempat yang maha mulia dan maha tingginya Allah, dari firman-firman Allah yang maha sempurna. Itu aslinya turun lengkap 30 juz. Karena Allah telah mentakdirkan semuanya ini. 30 juz itu dibawa oleh malaikat-malaikat khusus sampai di langit pertama, ya, sampai di langit pertama dari tempat yang dikenal dengan Lauhil Mahfuz. Itu satu paket, Mas, 30 juz itu. Nah, itu baru banyak pendapat. Ada yang menyatakan sama, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ada yang penting bulan Ramadan. Bahkan sampai ada yang berpendapat malam 17 Ramadan. Tapi nggak ada nas-nas yang kuat. Artinya pendalilan turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan itu tidak kuat dari sisi sejarah, dari sisi dalil-dalil hadis, dan yang seterusnya. Maka yang lebih otentik, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia diturunkan per kejadian 5 ayat, Al-Alaq, nanti berapa ayat, nanti berapa surat, sampai total 23 tahun kurang lebihnya selama Rasul menjadi Nabi dan utusan Allah, ya, pertama kali turun yaitu di Gua Hira di malam Lailatul Qadar. Ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda mendengarkan adzan Isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan 5 ayat pertama itu tadi, kira-kira apa yang terjadi, Mas? Kita saja di tempat yang sepi, ketemu sosok yang sama sekali tidak dikenal, malah dekep dan macam-macam, ya pastinya ya rasa panik, wedi itu. Rasul pun juga demikian. Ya, di dalam hadis Aisyah ini, fayar jifu Rasulullah, yarjifu fuadu, dada beliau itu sampai gemeteran. Dan beliau pulang, ya, karena ketika selesai membaca 5 ayat itu, malaikat Jibril juga pergi. Maka Rasul turun dari Gua Hira itu gemetaran,
langsung menuju rumah, ya, langsung menuju rumah istrinya yaitu Khadijah sambil beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Itu saking gemetarnya, keringet-keringet yang kalau istilah Jawa ini sak jagung-jagung itu, saking gemetarannya. Lah, sikap seorang istri Khadijah radhiyallahu taala anha ini juga dipotret oleh sejarah. Ya, ini sosok figur yang agung. Melihat suaminya merasa ketakutan, gemetaran, kemudian minta diselimuti, maka Khadijah pun menyelimuti beliau dan menunggu dengan hormatnya di sampingnya sampai Rasulullah merasa tenang. Baru kemudian Rasulullah cerita apa saja yang terjadi barusan. Nih Mas, ini mbok menawa masih ada yang niru, alhamdulillah. Ya, suami datang mungkin di luar kebiasaan, ya, mbuh wedi, mbuh rodok kemrungsung, mbuh apa, kemudian minta sesuatu, ya, kemudian langsung ditandangi, berarti masya Allah masih ketularan sikapnya Khadijah. Tapi kan roto-roto yo pengen langsung roh kahanane to. Ya. Ini apa sih banyak apa sih cerita gitu loh. Ya kan? Ya itu. Yang banyak kan seperti itu. Pulang mungkin memang ada sesuatu di luar sana. Pengennya menenangkan diri dulu. Ya, nanti kalau tenang baru cerita, tapi baru sampai pintu sudah diinterview. Nah, akhirnya tambah doa urusan. Nah ini coba ditiru ya sikapnya Khadijah radhiyallahu taala anha ini. Maka kemudian Rasul nanti dengan sendirinya menceritakan kronologinya. Ini hadis masih panjang. Maka kita ambil sepotong-sepotong hikmahnya saja. Karena total mungkin selesai pada pertemuan berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang orang yang fasih. Ya, orang yang sangat fasih dalam berbicara, dalam menyusun bahasa. Ya, maka ketika meminta sesuatu kepada istrinya, ya, itu pasti mengandung sesuatu yang begitu berharga, meskipun hanya permintaan zamiluni, zamiluni. Ini sekali lagi, Mas, bahasa itu memang penting. Ya, entah itu kalau kita bicara bahasa Arab memang bahasa agama kita. Tapi setidaknya bahasa-bahasa entah itu nasional, entah bahasa ibu, itu juga patut dijaga. Ya, seperti hanya bahasa Jawa ini kan, masya Allah, secara kesusastraan aja juga udah banyak menyimpang. Saya aja bahasa Jawa yo nggak bagus-bagus banget. Ya, pada sejarah bahasa ini, masya Allah, unsur Islamnya juga ada. Ya, karena asli jadi basa Jawa iki tulisannya nganggo apa to Mas? Itu kan saya masih bingung. Ya, aslinya nganggo apa Ya, Solo namanya apa Solo itu aslinya tulisannya SALA atau SOLO. Kan? Ya. Tapi kalau di runut sejarah ya memang dua-duanya benar Mas. Karena asli bahasa Jawa itu kan awalnya A. Hana Caraka, Data Sawala, ya kan? Mangga Jayanya, ya. Aslinya itu. Pengen bukti Mas, saudara-saudara kita yang ada di Banyumas, Tegal, orang ngapak, orang kepenak, ya kan? Ya, coba itu. Bahasanya kira-kira banyak A-nya apa banyak O-nya? Banyak A. Ya. Wetengku lara, ya. Gitu. Karena memang dulu aslinya awalnya sampai Sultan Agung ya meluk Islam kemudian berguru ngaji sama Kiai Jejer itu akhirnya belajar huruf hijaiyah. Ketemu ada to, ada ro, ada ro. Nah, bingung ini. Ketemu bosok piye iki? Enek to, enek ro, enek ro. Akhirnya diokan Hono Coroko
Doto Sawala, ya, podo joyonya, monggo. Akhirnya jadi O, Mas. Kalau nggak percaya, buktikan, karena sesuatu yang O itu kalau ada tambahan berubah kepada bentuk asli. Contohnya apa? Roso. Ditambahi imbuhan, rosone apa rasane? Aslinya ya. Rosone apa rasane? Balik lagi ke A, rasane. Cuma karena kita sudah terlalu rusak bahasa jadi rosone. Ya, roso jadi O, tapi ketika ada imbuhan kembali ke awal rasanya. Nah ini Rasulullah SAW, beliau menjaga bahasa, dan kita pun harusnya juga menjaga bahasa. Ya. Nah, kemudian hikmah berikutnya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menemui atau ditemui sosok ini, kemudian diceritakan kepada Khadijah, dan kemudian Khadijah juga merasa ini sesuatu yang di luar nalar, tetapi beliau meyakini bahwa Nabi kita atau suaminya yang tercinta itu bukan orang sembarangan. Ya, ketika diceritakan kronologinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa lakot khosyitu an nafsi. Aku kok ngerasa ora penak ya. Ojo-ojo kok enek sesuatu. Ya, contoh kasarnya apa? Umpama contohnya kesihir. Karena zaman itu penyihir dukun itu kan orang mulia. Ya, bisa-bisa Rasul kesihir. Jawaban untuk menenangkan adalah kalla, tidak sama sekali. Masya Allah, langsung diputus oleh istrinya. Tidak mungkin Allah menghinakan. Kemudian disebutkan kemuliaan-kemuliaan suaminya. Ya, ini juga pelajaran berharga. Ya, seorang pasangan suami istri bisa menyebutkan kelebihan-kelebihan masing-masing. Ini Masya Allah. Ya, perlu dicoba, Mas. Jenengan kepada istri atau istri kepada suami, silahkan. Ya, kira-kira aku ini di sisimu atau di matamu kelebihannya apa? Kalau ternyata jawabannya seperti Khadijah, tanpa ada koma, disebutkan semuanya. Engkau itu dermawan, engkau itu suka membantu, menolong orang, menjamu tamu. Terus gak ada komanya, Mas. Banyak sekali. Berarti itu memang ada harga, ya, ada sisi yang mulia di mata pasangan. Tapi mohon maaf, kalau ternyata mikirnya rodok suwi, aku jane piye to neng awakmu? Apa ya? Sik to. Itu. Tapi kalau cari negatifnya, kekurangannya, lancar. Pancen no. Ya bapak ibu bocah iki ngene malah gak enek koma. Nah itu masalah. Ya, ini masalah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pasangan Khadijah yang Allah kirimkan untuknya, Masya Allah. Beri dorongan motivasi kebaikan. Ya, meskipun itu sifatnya gombalan, nggak mesti benar, itu pun halal, Mas, hukumnya. Ya, merayu, umpamanya suami merayu istri, keindahannya koyo rembulan kan ra mungkin jane, Mas. Umuk tok kan itu. Tapi itu halal, nggak apa-apa. Nah, begitu juga sebaliknya. Sampai nanti macam kuat, biang atau buakoh kayak Gatot Kaca. Macam-macam. Nah, ini termasuk sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di poin ini, ya, setengah hadisnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.